Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, berjumpa kembali bersama Bu Alfa dalam mata pelajaran Ekonomi Pendalaman Minat. Kali ini kita akan membahas mengenai kebijakan dan strategi pembangunan ekonomi. Nah, strategi merupakan langkah-langkah yang berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Kemudian, apa sih visi pembangunan nasional Indonesia? Visi Pembangunan Nasional Indonesia tahun 2005 sampai 2025 adalah menjadi Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur. Misi Pembangunan Nasional Indonesia. Misi Pembangunan Nasional mewujudkan masyarakat yang berakhlak mulia, bermoral, beretika, berbudaya, dan beradab berdasarkan Pancasila. Yang kedua, mewujudkan bangsa yang berdaya saing. Yang ketiga, mewujudkan masyarakat demokratis berlandaskan hukum. Yang keempat, mewujudkan Indonesia aman, damai, dan bersatu. Yang kelima, mewujudkan pemerataan pembangunan dan berkeadilan. Yang keenam, mewujudkan Indonesia asri dan lestari. Yang ketujuh, mewujudkan Indonesia menjadi negara kepulauan yang maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional. Yang kedelapan, mewujudkan Indonesia yang berperan penting dalam pergaulan internasional. Strategi untuk melaksanakan visi dan misi tersebut dijabarkan secara bertahap dalam periode 5 tahunan atau dikenal dengan nama RPJM, Rencana Pembangunan Jangka Menengah, dengan skala prioritas dan strategi yang berkesinambungan. Tahapan skala prioritas utama strategi RPJM, Rencana Pembangunan Jangka Menengah. Yang pertama RPJM ke-1 tahun 2005 sampai 2009 diarahkan untuk menata kembali dan membangun Indonesia di segala bidang yang ditujukan untuk menciptakan Indonesia yang aman dan damai, yang adil dan demokratis, dan tingkat kesejahteraan rakyatnya meningkat. Yang kedua, RPJM kedua 2010 sampai 2014 ditujukan untuk lebih memantapkan penataan kembali Indonesia di segala bidang dengan menekankan pada upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia, termasuk pembangunan iptek serta penguatan daya saing perekonomian. RPJM ketiga
tahun 2015 sampai 2019 ditujukan untuk lebih memantapkan pembangunan secara menyeluruh di berbagai bidang dengan menekankan pencapaian daya saing kompetitif perekonomian berlandaskan keunggulan sumber daya alam dan sumber daya manusia yang berkualitas serta kemampuan iptek yang terus meningkat. Yang terakhir, RPJM keempat tahun 2020 sampai 2025 ditujukan untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing. Arah kebijakan umum pembangunan nasional. 1. Arah kebijakan umum melanjutkan pembangunan mencapai Indonesia yang sejahtera. 2. Arah kebijakan umum untuk memperkuat pilar-pilar demokrasi dengan penguatan yang bersifat kelembagaan dan mengarah pada tegaknya ketertiban umum. 3. Arah kebijakan umum untuk memperkuat dimensi keadilan dalam semua bidang termasuk pengurangan kesenjangan pendapatan. Indikator mengukur keberhasilan pembangunan ekonomi bisa dilihat dari 3 aspek. Yang pertama, indikator moneter, dilihat melalui pendapatan per kapita dan kesejahteraan ekonomi bersih. Kemudian indikator non-moneter, dilihat dari indikator sosial, indeks kualitas hidup, dan indikator campuran, dilihat dari indikator kesejahteraan dan indeks pembangunan manusia. Kemudian, adapun perbedaan dari pertumbuhan ekonomi dan pembangunan ekonomi adalah yang pertama, kenaikan output berupa barang dan jasa untuk pertumbuhan ekonomi. Kalau pembangunan ekonomi, peningkatan mutu atau kualitas. Pertumbuhan ekonomi, kenaikan jumlah GNP tidak memperhatikan kenaikan jumlah penduduk. Sementara pembangunan ekonomi, presentasi kenaikan GNP dipengaruhi oleh kenaikan jumlah penduduk. Yang ketiga, kenaikan GNP tidak disertai dengan perubahan struktur ekonomi. Kalau pembangunan ekonomi, kenaikan GNP disertai dengan perubahan struktur ekonomi dan perkembangan iptek. Yang terakhir, pertumbuhan ekonomi, perbedaannya nih, kenaikan GNP tidak disertai dengan peningkatan kesejahteraan dan pemerataan masyarakat, sementara pembangunan ekonomi terjadi kenaikan GNP disertai dengan peningkatan kesejahteraan dan pemerataan. Nah, saatnya quiz time. Kalian silahkan buka WA grupnya, Ibu akan kasih quiz game online yang langsung kalian bisa isi di sana. Oke, untuk pertemuan kita hari ini Ibu cukupkan sekian, semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi pertemuan selanjutnya. Ingat, jangan lupa untuk memakai masker, jangan lupa untuk menjaga jarak dan mencuci tangan, serta jangan terlalu banyak mobilitas atau keluar rumah jika tidak penting. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.